Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa ba'du. Teman-teman para siswa SMP Insan Karim Quranic Boarding School yang saya banggakan, alhamdulillah kita bisa kembali bertemu meskipun lewat udara. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah tema tentang keteladanan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Apa yang dimaksud dengan sahabat? Sahabat Nabi merupakan orang yang mengenal dan melihat langsung Nabi Muhammad SAW dan membantu perjuangannya. Para sahabat Nabi ikut berkontribusi dalam perjalanan Islam sebagai agama yang sempurna. Di dalam ilmu mustalah, sahabah artinya sebuah bentuk jamak dari kalimat sahabi yang artinya kullu man laqiyan nabiyya Muhammad wa aslama wa baqa 'alal Islam hatta mata. Yang artinya adalah orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad, kemudian dia masuk Islam, kemudian dia mati dalam keadaan Islam. Ada baiknya kita mengenal para sahabat Nabi dan mengetahui kisah perjalanan hidup yang pernah mereka lewati. Berikut ini adalah ringkasan kisah sahabat Nabi yang memiliki sifat terpuji dan layak dijadikan sebagai teladan. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq, dikenal loyal dan penuh keistimewaan. Kisah sahabat Nabi yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau merupakan salah satu sahabat Nabi yang pertama kali masuk Islam. Lahir di Mekah dengan nama Abdul Ka'bah. Setelah menjadi mu'alaf, namanya dirubah menjadi Abdullah. Nama Abu Bakar sendiri diberikan oleh Rasulullah yang artinya bapak anak unta muda. Abu Bakar diangkat menjadi khalifah menggantikan Rasulullah yang telah wafat. Pada masa kepemimpinannya, Abu Bakar mempunyai peranan penting dalam penyebaran agama Islam di luar Jazirah Arab, seperti penyebaran ke arah utara, di antaranya Irak dan Syria. Abu Bakar memiliki banyak kemuliaan, salah satunya karena loyalitasnya. Abu Bakar pernah melindungi Rasulullah pada saat terjadi serangan bertubi-tubi dalam perang Uhud. Selain itu, beliau memiliki kepiawaian saat berdiplomasi sehingga mampu menyelesaikan problematika, termasuk saat kabilah-kabilah bangsa Arab enggan membayar zakat sepeninggal Rasulullah SAW. Abu Bakar meninggal pada tahun 634 Masehi di kota Madinah dan dimakamkan tepat di samping makam Rasulullah SAW. Dari kisah sahabat Nabi ini, kita dapat meneladani loyalitas dan kerendahan hati Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kisah Umar bin Khattab masuk Islam hingga wafatnya beliau. Yang kedua adalah kisah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lahir di Mekah dari Bani Adi, salah satu rumpun Quraisy. Pada suatu hari, Umar hendak ingin membunuh Rasulullah SAW. Saat itu juga ia mendengar kabar bahwa saudara perempuannya telah memeluk Islam. Akhirnya Umar kembali ke rumah dan mendapatkan saudaranya sedang melantunkan surat Toha. Umar pun luluh dengan isi surah tersebut dan memutuskan untuk menjadi mu'alaf. Pada tahun 622 Masehi, Umar ikut berhijrah dengan Rasulullah SAW ke Yasrib atau Madinah. Beliau ikut serta dalam beberapa peperangan, di antaranya perang Badar, perang Uhud, dan perang Khaybar. Umar dikenal sebagai orang sangat membela Rasulullah SAW. Bahkan ia juga ikut menentang kawan lamanya yang menentang Rasulullah SAW. Umar bin Khattab merupakan khalifah kedua yang menggantikan Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa kepemimpinannya, beliau punya peranan penting dalam menyebarkan agama Islam ke Mesopotamia. Umar dikenal sebagai pemimpin yang bergaya hidup sederhana di saat banyak penguasa bergaya hidup mewah.
Beliau dikenal sebagai pemimpin yang cerdas, sehingga ia juga banyak berperan dalam perkembangan hukum Islam. Umar bin Khattab wafat karena dibunuh oleh Abu Lu'lu'. Ia merupakan seorang budak yang sakit hati karena Persia berhasil ditaklukkan oleh Umar. Dari kisah sahabat ini yang bernama Umar bin Khattab, kita bisa meneladani kesederhanaan, kecerdasan, dan ketangguhan beliau. Kemudian mari kita tutup dengan yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan, sang pemilik dua cahaya. Utsman bin Affan lahir pada 574 Masehi dari golongan Bani Umayyah. Utsman bin Affan merupakan saudagar kaya yang amat dermawan. Beliau menjadi mu'alaf setelah mendengar dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Utsman juga merupakan khalifah ketiga yang menggantikan Umar bin Khattab setelah wafat. Utsman bin Affan dijuluki memiliki dua cahaya karena menikah dengan dua putri Rasulullah SAW. Beliau memimpin berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah dan dikenal sebagai pemimpin yang lembut serta bijaksana. Banyak pencapaian yang telah diraih pada saat masa kepemimpinannya, di antaranya perluasan wilayah kekuasaan Islam hingga penyeragaman penulisan Al-Quran. Suatu hari, para pemberontak datang meminta agar Utsman meninggalkan kekhalifahannya. Jika tidak, maka akan membunuhnya. Utsman meminta para sahabat untuk meninggalkan rumahnya tanpa melakukan pembelaan. Hal ini ia lakukan untuk menghindari pertumpahan darah. Hingga akhirnya pedang-pedang itu menyayat tubuh Utsman yang hari itu tengah berpuasa. Utsman terus membaca kitabullah hingga akhirnya ia wafat. Utsman bin Affan menjadi teladan bagi kita untuk bersikap dermawan dan menggunakan harta benda di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia kumpulan kisah sahabat Nabi yang penuh perjuangan. Semoga kumpulan kisah sahabat teladan Nabi tersebut bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Sekian, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.